Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevia Mutiarata dengan NIM 1801530052. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas praktikum ke-11 dari mata kuliah Sistem Cerdas kelas 1 yang diampu oleh Bapak Edi Nuraharjo, STMCS. Untuk tugas praktikumnya adalah buat array bebas tak berurutan, kemudian lakukan praktik case sorting, kemudian berikan analisa terkait konsep k-sorting terkait hasilnya, dan yang terakhir adalah rekam dokumentasi praktikum ini. Oke, langsung saja kita ke PyCharm. Kemudian di sini saya sudah membuat file coba 6 dan sudah mengimport library NumPy. Langsung saja kita buat variabel A. Di sini np.array, kita buat array bebas semisal 3, 4, 7, 9, 2, 8, kemudian 5, 1, 6, dan 10. Kemudian np.partition sini saya A, 2. A,2 lalu kita run. Nah, jadi A,2 di sini adalah array A nanti akan disorting atau diurutkan dari indeks ke-0 dan kedua yang paling terkecil. Dan yang lain akan diabaikan. Jadi di sini urutannya akan ada 1, 2, 3. Jadi dari indeks ke-0 sampai dengan indeks kedua. Kemudian kita buat random 1 sama dengan np.random.randomState 45, kemudian x.random x sama dengan random 1 dot randint, nantinya random array ini akan bertipe data integer, kemudian dari indeks 0 ke 20 yang akan didistribusikan menjadi 4 baris dan 5 kolom. Print x. Typo, maaf. Nah, ini hasilnya ada 4 baris kali 5 kolom dengan indeks ke-0 sampai 20. Kemudian coba kita sorting berdasarkan kolom x, axis, x, axis sama dengan 0. 0 di sini berarti kolom. Kita run. np-short. Nah, hasilnya adalah seperti ini, diurutkan berdasarkan kolom. Jadi yang ini 11, 15, 8, 6, nanti akan jadi outputnya adalah 6, 8, 11, 15. Kemudian 3, 1, 12, 4 akan jadi 1, 3, 4, 12, dan seterusnya sampai akhir kolom. Akan diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar berdasarkan kolom. Kemudian kita coba berdasarkan baris, di sini diganti partition x,2 axis 1. Ya, baris adalah 1. Nah, di sini akan diurutkan berdasarkan baris, tetapi dari indeks ke-0 hanya dari indeks ke-0 sampai indeks kedua, selebihnya akan diabaikan. Di sini 11, 303, 4, maka hasilnya adalah 033, kemudian 1, 8, kemudian 28, dan 46. Hanya sampai indeks kedua atau selebihnya akan diabaikan. Kemudian kita buat array lagi, di sini variabel t, kemudian array random dot random state 0, kemudian u sama dengan t
dot range integer sampai indeks berukuran 25, kemudian size-nya akan didistribusikan ke 5 baris dan 5 kolom. File U. Size, maaf kurang sama dengan ini dari indeks ke 0 sampai 25 yang dia random, kemudian didistribusikan menjadi 5 baris dan 5 kolom. Oke, kita sorting np.sort u, axis berdasarkan kolom terlebih dahulu. Nah, jadi di sini akan diurutkan berdasarkan kolom. Seperti yang sudah saya bilang, dari terkecil sampai terbesar. Jadi 3 di sini kita cari dulu nih dari kolom pertama, data awal sampai akhirnya, data yang paling terkecil di data berapa? Ternyata di data kedua. Jadi data kedua dipindah ke data pertama, yaitu di switch dengan 3 ke 12, 12 ke 3. Kemudian data kedua terkecil yaitu 12 dan sudah di posisi kedua terkecil. Berarti itu sudah 3 dan 12. Kemudian data terkecil selanjutnya 18 sudah di tempatnya. Kemudian data keempat terkecil yaitu adalah 23. Nah, 23 ini ditukar dengan 24. Posisinya ditukar deh, jadinya adalah 3, 12, 18, 23, dan 24. Seperti itu jadi kita cari dulu data terkecilnya di satu kolom ini, data kerjanya ada di data berapa, kemudian nanti ditukar sesuai urutannya. Kemudian kita coba dengan np.sort axis baris. Begitu juga dengan baris seperti ini, sama saja. Di sini di baris pertama data terkecilnya ada di 1, 2, 3, 4, ada di data 4. Nah, ini ditukar dengan 12, jadi 12 pindah ke data 4, 0 pindah ke data pertama. Data pertama 0. Kemudian data keduanya ada di data kelima. Data terkecil keduanya ada di data kelima yaitu 3. Berarti 3 dipindah dengan 15, 15 pindah dengan 3. Jadi ini tadi 12, ini 15. 12. Nah, kemudian data ketiganya ada di sini. Setelah tadi dipindah dengan 0, 12 di sini, berarti 12 dipindah ke 21. 21 dipindah dengan 0 di sini. Kemudian tadi 15 ada dipindah dengan 3 di sini, berarti 15-nya dipindah dengan 21, 21-nya dipindah dengan 15. Maka hasilnya adalah 0, 3, 12, 15, dan 21. Begitupun seterusnya. Jadi kita lihat data terkecilnya dari awal sampai akhir itu data terkecilnya di mana, kemudian nanti akan dipindah-pindah diurutkan sesuai dengan urutan terkecil hingga urutan terbesarnya. Kemudian sebentar. Nah, selanjutnya ini saya buat variabel E untuk array randomnya sebanyak didistribusikan 15 kolom, 15 baris, 2 kolom. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian untuk scatternya, matplotlib inline, import matplotlib.pivot splt, plt scatter, E0, E1, S-nya bernilai 100. Di sini kolom indeks ke 0 dan 0 di sini kolom indeks ke 0 dan 1 adalah kolom indeks kolom ke 1. Hasilnya adalah scatternya adalah seperti ini. Lalu untuk kita tambahkan garis saling menghubungkan antara titik satu dengan lainnya menggunakan perintah seperti ini. Dan bisa juga warnanya diganti. Di sini saya memilih warna merah dan scriptnya adalah seperti ini dan hasilnya adalah seperti ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.